Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nisa Firdauza dari Manajemen Ruangan 205. Saya di sini akan menganalisis atau menerangkan tentang mata kuliah penganggaran bisnis dengan judul Penerapan Metode Just in Time untuk meningkatkan efisiensi biaya bahan baku dengan studi kasus CV Fidensia Inti Perkasa di Klaten, Jawa Tengah. Proses kegiatan industri manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual disebut dengan proses produksi. Proses produksi merupakan hal yang krusial karena di dalamnya terkandung biaya produksi. Biaya produksi yang terjadi dalam mengolah produk harus dapat dikendalikan agar tidak terjadi pemborosan. Pengendalian biaya produksi diperlukan agar efisiensi biaya produksi dapat dicapai. CV Fidensia Inti Perkasa Klaten adalah salah satu perusahaan manufaktur. Pada proses produksi, masalah yang dihadapi perusahaan adalah bahan baku yang datang terlambat dan juga bahan baku yang dipesan dari supplier terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan perusahaan, sehingga proses produksi belum dapat dilaksanakan. Keadaan yang seperti itu menyebabkan penumpukan di gudang bahan baku, sehingga membuat kualitas komponen menjadi turun dan mengalami keusangan. Selain itu, letak gudang yang cukup jauh membuat akses antara gudang bahan baku ke bagian proses perakitan terhambat. Masalah selanjutnya adalah naiknya biaya penyimpanan bahan baku. Keadaan seperti ini membuat biaya produksi menjadi meningkat dan menimbulkan pemborosan yang seharusnya tidak perlu. Dampak dari permasalahan yang dihadapi perusahaan ini pada tahun 2006 sampai 2008, perusahaan tersebut mengalami kerugian yang berturut-turut. Kerugian itu terutama berasal dari biaya penyimpanan dan produksi akibat efisiensi biaya produksi. Perusahaan ini menerapkan metode just in time sejak tahun 2016. Berdasarkan data diperoleh, perbedaan efisiensi biaya serta laba yang diperoleh antara sebelum dan sesudah penerapan just in time pada CV Fidensia Inti Perkasa Klaten. Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif karena menggunakan analisis data untuk mengemukakan uraian-uraian dan membaca tabel beserta keterangan yang tersedia. Kemudian dilakukan penafsiran dengan menggunakan teori-teori yang dipakai sebagai landasan. CV Fidensia Inti Perkasa didirikan untuk pertama kalinya pada tahun 1993 dengan nama Fidensia dan berlokasi di Jalan Mayor Kusmanto, Klaten. Pada tanggal 24 Agustus 1996, CV Fidensia mengalami musibah kebakaran yang disebabkan korsleting listrik. Dalam jangka 70 hari sejak musibah kebakaran, pabrik karton yang baru memiliki Fidensia telah selesai didirikan di Jalan Candisari nomor 8, Sedangan, Klaten Utara. Setelah memiliki pabrik baru, nama CV Fidensia berubah menjadi CV Fidensia Anti Perkasa. Lahan yang digunakan untuk mendirikan perusahaan merupakan tanah bersertifikat hak milik dengan nomor 3384 atas nama Santoso Utomo dengan luas tanah 2.930 meter persegi. Letak tanah CV Fidensia Inti Perkasa berbatasan dengan tanah kas desa Karangon di sebelah barat, tanah milik Ude Walet sebelah timur, tanah perkarangan dengan sertifikat hak milik atas nama Bapak Widodo sebelah utara, dan Jalan Candisari, Sedangan Klaten sebelah selatan. Analisis klasifikasi biaya. Sistem just in time menimbulkan peningkatan biaya sebesar Rp5.820.625 yang akan meningkatkan biaya pemesanan pada persediaan bahan baku.
Sistem just in time akan menimbulkan efisiensi sebesar 1.473.340 atau sebesar 5% dari sebelumnya. Jadi, total biaya tersebut akan menimbulkan efisiensi biaya sebesar Rp25.119.448 pada persediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi. Penerapan sistem just in time selain merupakan menimbulkan penghematan terhadap penggunaan bahan baku, sehingga dapat menekankan biaya produksi CV Vedensia inti perkasa. Tentunya juga akan menimbulkan efisiensi terhadap biaya-biaya usaha yang berkaitan dengan aktivitas produksi tersebut, atau biaya yang digunakan untuk fasilitas penyimpanan bahan. Penggunaan listrik berlebih akibat dari sistem produksi tradisional dan biaya usaha lain seperti biaya perbaikan gedung, perbaikan mesin, penghematan gaji, karyawan, dan keamanan pabrik. Namun, di sisi lain, sistem just in time juga akan menimbulkan peningkatan biaya yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas dari beralihnya sistem tradisional ke sistem just in time, antara lain peningkatan biaya komunikasi dengan pemasok. Peningkatan biaya ekspedisi atau bahan bakar kendaraan karena melakukan peningkatan frekuensi aktivitas pengiriman bahan baku atau peningkatan biaya pemesanan. Analisis klasifikasi biaya. Penerapan sistem just in time pada persediaan bahan baku dapat menghasilkan efisiensi sebesar Rp29.466.800 yang akan berdampak pada pengurangan pemborosan pembelian persediaan bahan baku. Kemudian, ditinjau dari segi biaya pemesanan bahan baku, penggunaan sistem just in time menimbulkan peningkatan biaya sebesar Rp5.820.625 yang akan meningkatkan biaya pemesanan pada kerugian bahan baku. Hal ini karena berhubungan dengan kualitas bahan baku yang dipesan. Sedangkan dari biaya penyimpanan dengan sistem just in time akan menimbulkan efisiensi sebesar Rp1.473.340 atau 5% dari sebelumnya. Hal ini berdampak pada keefektifan dan keefisiensian penggunaan listrik pada pemakaian mesin. Jadi, total biaya tersebut akan menimbulkan efisiensi biaya sebesar Rp25.119.448 pada persediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi. Jadi, penerapan sistem just in time pada persediaan bahan baku lebih efektif dan efisien dari sistem perencanaan dan pengendalian yang telah diterapkan perusahaan. Ditinjau dari biaya non-persediaan, JIT akan mengeliminasi unsur biaya produksi, sejumlah penurunan pembelian bahan, dan pembebanan biaya yang berkaitan dengan operasional dan keamanan pabrik akan terkurangi dengan just in time ini. Penggunaan sistem just in time pada CV Vedensia inti perkasa dalam memproduksi suatu barang merupakan keputusan yang tidak diambil terburu-buru oleh perusahaan, karena sistem ini hanya memproduksi barang apabila terdapat pesanan pelanggan saja. Tidak ada penyimpanan bahan baku maupun barang, jadi yang terdapat di gudang. Maka dari itu, sebelum perusahaan menggunakan sistem ini, ada baiknya perusahaan pemasok yang handal, sehingga apabila ada pesanan mendadak, perusahaan tidak kewalahan mencari bahan baku tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel ini yaitu CV Vedensia inti perkasa menerapkan sistem just in time dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi perusahaan dan menimbulkan efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk produksi dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan terhadap bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi dengan sistem tradisional kurang efektif dan efisien karena terjadinya pemborosan pembelian persediaan bahan baku, tidak terkait kontrak jangka panjang dengan perusahaan pemasok atau vendor dan peneta pabrik yang kurang teratur. Yang kedua,
Penerapan sistem just in time pada persediaan bahan baku dalam memenuhi kebutuhan produksi dapat meningkatkan efisiensi sebesar Rp25.119.488 yang berasal dari penurunan pembelian persediaan sebesar Rp29.466.800, kenaikan biaya pemesanan sebesar Rp605.820.652, dan penurunan biaya penyimpanan sebesar Rp1.473.340. Saran untuk artikel ini atau saran untuk pembahasan ini, yang pertama, CV Fidensia Inti Perkasa hendaknya memperhatikan biaya yang terkait dengan pembelian kebutuhan bahan baku perusahaan, sehingga dapat terkontrol dengan baik dan tidak menimbulkan pemborosan biaya bahan baku. Salah satu hal yang bisa diterapkan perusahaan untuk menanggulangi pemborosan biaya bahan baku adalah dengan menerapkan sistem just in time dalam pembelian bahan baku. Saran yang kedua, yaitu CV Fidensia Inti Perkasa perlu menyiapkan segala sarana dan prasarana agar dapat menerapkan sistem just in time dengan baik, antara lain terkait permasok dan tata letak mesin. Perusahaan perlu mengusahakan kontrak jangka panjang dengan pemasok dan mempertimbangkan sistem produksi yang berkelanjutan dalam penataan aliran rantai produksi perusahaan, sehingga proses produksi berjalan dengan lancar. Terima kasih pembahasan analisa yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Dadah.